Halo, selamat datang kembali di DX Pro Channel. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini kita bisa lihat ya, IHSG kembali menguat cukup lumayan. Bukan lumayan juga sih, itu bisa dibilang cukup kuat hari ini pergerakannya IHSG, yaitu naik sebesar 2,24%. Nah, di perdagangan hari ini saya memperhatikan banyak sekali saham-saham yang bergerak dan mempunyai potensi esok hari akan lanjut naik. Oke, mungkin di video saya yang sebelumnya itu banyak dari rekan-rekan saya yang komentar atau DM ke saya, bro, durasinya jangan panjang-panjang. Kemarin tuh memang saya bikin satu video dalam 1 jam. Mungkin pada hari ini untuk analisa-analisa saham yang bisa diperhatikan untuk besok, saya akan bagi dalam beberapa bagian, atau dalam satu video saya bagi 5 saham agar teman-teman bisa kira-kira mana saham yang tertarik, jadi bisa nggak terlalu menunggu panjang-panjang videonya. Kalau gitu kita masuk saja ke saham yang pertama ya, saham DMMX. Hari ini DMMX menguat 15,7%. Ini luar biasa ya, DMMX. Sudah sekian lama dia turun dari 10 Januari awal tahun, dia turun terus sampai dengan mulai mencoba untuk rebound itu di tanggal 5 April 2022. Nah, di awal bulan April itu sudah sempat menembus, dia sudah mulai mencoba untuk breakout ya di MA50, cuman gagal, terus dibalik lagi, akhirnya rebound lagi di support, terus coba lagi, berhasil, gagal, turun lagi. Nah, sekarang dia berhasil nih. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan besok. Jadi hari ini dia naik cukup tinggi 15%. Kalau misalkan dia lanjut, target terdekatnya itu ada di 2310. Di sini ya, 2310. Sorry. Saya akan geser dulu. Di area 2310. Nah, kalau yang mau beli saham ini sebaiknya tunggu dulu di sekitar jam 9.30 ya, jangan langsung pas pembukaan langsung beli. Kita nggak tahu apakah besok ada yang taking profit atau tidak. Kalau misalkan ada yang taking profit gimana? Kita tunggu di area 1970. Misalkan besok nggak jadi naik nih, dia turun dulu mungkin 1 hari, misalkan hari Jumat turun, coba kita hitung ya dari penutupan ke ini, wah ini ARB loh, ke 1970 itu ARB. Kalau misalkan dia ARB besok, di ARB kita tunggu apakah dia di hari Seninnya lanjut turun lagi atau rebound, atau jika besok dia turun ke 1970 terus di dekat-dekat penutupan dia naik, boleh masuk, cuma porsinya jangan terlalu besar, mungkin 20% atau 30% dulu. Itu kita bisa dikatakan sebagai spekulatif buy, karena dia berhasil rebound di 1970. Jadi misalkan besok kita tungguin dia nggak jadi naik ke 1910, misalkan open dia open di 2110 ya, misalkan dia open di 2110, tek dia turun,
tungguin aja dulu. Misalkan dia turun sampai ARB terus naik lagi, kita tunggu closingnya di mana. Misalkan closingnya sama dengan ARB, baiknya kita tunggu dulu nanti sampai minggu depan. Tapi misalkan dia besok ada penguatan langsung, hari ini dia kan di close di harga 2200, high-nya itu ada di 2110. Jadi kalau besok terjadi penguatan, dia berhasil bertahan di atas 2110 sampai dengan mungkin di jam 9.30 sampai dengan jam 10, di saat market sudah mulai agak tenang, dia masih bisa bertahan. Terus di order book teman-teman juga bisa lihat, sepertinya di kolom bidnya sudah mulai ada penebalan atau udah banyak yang ngantri juga untuk buy di posisi bid. Itu boleh diperhatikan. Terus targetnya di berapa? Targetnya itu ada di 2310. Kalau misalkan dia nyentuh di perdagangan besok dia nyentuh di 2310, terus dia turun lagi nggak bisa tembus besok, itu sebaiknya profit taking. Tapi kalau kondisinya besok dia tembus dan di kolom bidnya itu udah ada yang antri lagi tebal, boleh diperhatikan juga. Target berikutnya ada di 2730. Seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan patokan. Misalkan kalau misalkan dia turun dulu, boleh buy di atas 1970. Tapi kalau misalkan dia bergerak naik besok di atas 2110, sekiranya market sudah mulai tenang, udah mulai yang di kolom bidnya udah mulai banyak yang antri, kita bisa lihat nih harga yang paling tipis di kalau kita mau HK ya, kita lihat aja di kolom offernya yang kira-kira yang paling tipis di berapa nih, gitu. Kita tungguin. Nah, target terdekat di 2310. Oke. Nah, yang kedua itu saham Unilever. Nah, seperti yang ini kan udah 2 hari ya dari kemarin saya ini saham ini saya analisa. Hari ini dia berhasil menembus dan close di high-nya, yang close di atas high di tanggal 11. Nah, ini kan kemarin sempat saya gambarin nih area support dan resistennya. Dia berhasil tembus nih, ternyata dia berhasil nembus di resisten 4840 dan close di 5030. Targetnya di berapa? Targetnya itu ada di 5100, 5210. Di 5120, 5210. Ini targetnya. Target berikutnya ada di 5660 kalau berhasil tembus. Nah, jadi gimana masuk? Kalau mau masuk, kalau teman-teman mau masuk, hari ini high-nya ada di 5080. Kalau dia berhasil lewat 5080 terus berhasil masuk, teman-teman bisa masuk. Dilihat nanti pada waktu di harga 5210, apakah ada tahanan yang besar atau tidak. Kalau misalkan di harga 5210 itu dia bisa tembus, nah teman-teman yang belum dapat di harga yang di antara 5210 dengan 5080 boleh ambil posisi juga di atas 5210. Jadi kalau misalkan nggak dapet nih di harga 5090 misal, nggak dapet, tungguin aja di 5220 misalkan gitu. Kalau misalkan dia tembus terus di kolom bidnya udah mulai tebal juga, masuk aja udah di harga, pokoknya di atas, bisa
bisa di atas 5080. Jadi jangan takut ketinggalan juga ya, karena ini jarak resistannya dekat-dekat ini. Misalkan dia besok open, dia naik, terus berhasil breakout 5210, boleh masuk. Targetnya di berapa? Targetnya di 5670. Tapi misalkan besok kau turun gimana? Kalau turun, pastikan harganya itu di atas 4840. Harganya di atas 4840. Nah, jika besok dia sempat turun dan tembus 4840, tunggu dulu apakah dia kembali rebound ke atas atau enggak. Atau misalkan besok ternyata hari Jumat nih, waktunya taking profit nih, oke? Kan biasanya Jumat nih banyak yang mau taking profit biasanya. Tiba-tiba pas pembukaan dia bukannya naik ke atas, bukannya breakout, malah turun nih ke 4840. Terus 4840 di breakout. Tunggu dulu, kita tunggu dulu dia naik, kira-kira dia naik atau enggak. Karena banyak juga pasti yang akan taruh stop loss di harga ini nih. Mungkin yang udah masuk dari bawah ya, mereka akan taruh trailing stop di sini di harga 4840, di 4820 atau mungkin di 4830 bisa taruh trailing stop di situ. Biasanya kalau udah kena itu biasanya akan turun terus. Makanya lebih baik tunggu dulu. Misalkan dia sempat menyentuh 4840 terus dia pullback balik ke atas, itu boleh diperhatikan tuh. Kalau misalkan sekiranya waktu dia rebound, dia koreksi sampai ke 4840, terus nggak ada yang jual lagi, kita lihat di kolom offernya udah mulai banyak yang ambil, ikut masuk aja, nggak apa-apa. Terus kalau misalkan besok dia langsung naik, ya seperti yang saya sampaikan pertama tadi, breakout 5080, breakout 5210, boleh masuk. Targetnya di 5670. Kalau nih berhasil 5670 bisa ditembus juga, target berikutnya di 6400. Oke. Saham yang berikutnya adalah Pegas. Pegas kembali menguat. Ini juga ada saya analisa kemarin, dia berhasil bertahan di atas 1560. Apakah besok akan lanjut di atas 1595? Jadi kalau besok yang mau beli, kalau bisa di atas 1595, dia bertahan 1595. Atau kalau misalkan kadang-kadang kayak hari ini dia turun dulu, habis itu dia naik. Nah itu baru kita boleh ambil. Naiknya pun seingat saya tadi mungkin di sekitar jam 10-an ya, jam 10, jam 11. Karena pagi dia turun dulu, akhirnya menguat lagi. Nah dekat penutupan sempat naik terus turun seperti itu. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang ngambil waktu closing, bagus ke closing. Nah besok targetnya di berapa? Targetnya ya udah pasti break high-nya dulu, karena high-nya lumayan ya nggak jauh juga sih, mungkin sekitar 1% atau 2%. Kalau dia breakout 1595, teman-teman bisa ambil posisi. Targetnya di berapa? Di 1630. Kalau bisa melewati harga 1630, ini akan lebih bagus lagi. Targetnya di berapa? Targetnya ada di sekitar di harga ini nih, di 1800-an, mungkin 1810 ya, di harga itu. Jadi ini masih layak diperhatikan untuk saham Pegas ini. Terus kalau besok turun gimana? Nah kalau besok turun, kalau di sini ada resisten yang paling kuat itu ada di 1475. Ini sebagai ini support yang paling kuat ada di 1475. Ini sebagai support ya. Kalau misalkan turunnya nggak sampai support sih, harus coba kita hitung ya, ke bawahnya berapa persen. Wah ya bisa kalau ARB sampai bawah.
Nah, kalau misalkan dia sampai akhirnya apakah rebound ke atas, itu boleh, tapi sebaiknya lebih baik kalau kita buy itu dalam posisi dia break high sebelumnya. Misalkan dia turun terus nyentuh terus dia naik lagi, mau masuk boleh, tapi kita tunggu. Misalkan udah ketinggian nih, takut nunggu di area support aja. Oke, kamu nunggu di area support ya tunggu di harga 1475 di area sini. 1475 mungkin ada yang ngarepin ketinggalan nih, tungguin aja di bawah kali koreksi gitu ya. Ya tungguin di atas 1475. Selama dia masih di atas 1475 boleh masuk gitu. Oke. Saham bekas masih bagus, volume juga masih sangat besar hari ini. Yang selanjutnya ESA. Nah, ESA di tanggal 13 Mei itu dia rebound di 1045. Dia sempat turun, rebound di areanya MA50 juga, sempat ketahan, turun, naik lagi. Nah, tapi beberapa kali mencoba melewati resisten 1225, dia breakout, besoknya gagal, turun lagi, retest gagal, besoknya dicoba lagi, besoknya mau retest ternyata turun lagi. Nah, ini hari ini ketika open dia sudah langsung breakout 1225, terus naik, ketemu lagi ada resisten di 1360, penutupan closingnya turun. Nah, sayangnya closingnya ini masih di sama dengan di harga area ini. Ini kalau dilihat di sini, ini ada harga yang lumayan, yang maksudnya ada resisten yang lumayan berat nih di area ini. Mungkin di harga 1300 sampai 1350 mungkin ya di area ini. Nah, ini ada resisten yang kuat. Ya kalau mau beli gimana? Kalau mau beli ya pastikan aja kalau dia misalkan besok lanjut breakout di high-nya hari ini, boleh. Atau mau spekulasi buy di atas close-nya hari ini. Misalkan di close-nya hari ini berapa? 13.10. Di harga 13.20 juga boleh. Karena di sini kan bisa dilihat ya teman-teman nih, ada beberapa mau tembus di area ini gagal, mau nembusin lagi gagal, mau tembusin lagi turun, ada tekanan yang kuat di area ini. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk spekulatif boleh di atas 13.10 ya kan. Nah, mungkin di 13.15 di atasnya di area ini. Takutnya kalau ke 14.05 nunggu breaknya ketinggian, nggak apa-apa, boleh spekulatif. Targetnya di berapa? Target paling dekat itu ada di 15.15. Ini target terdekatnya ya, 15.15. Kalau bisa bertahan di atas 15.15 boleh hold dulu, gitu. Oke. Terus kalau misalkan tunggu di bawah ya, kalau mau nunggu di area support bisa menunggu di area 12.25. Misalkan ada yang berharap turun lagi deh, tunggu dulu. Misalkan di area 12.25 ditembus nggak, dia misalkan rebound, boleh spekulatif buy. Tapi kalau dia tembus ya tungguin di area sini lagi nih. Ini juga salah satu area yang kuat nih, karena ESA berhasil rebound di area ini 10.45. Ini boleh diperhatikan juga gitu. Ini area support yang kuatnya di sini juga. Oke. Saham yang terakhir di video part 1 ya. Nanti video ini akan saya bagi beberapa part untuk lanjutannya. Kino. Wah, Kino udah sampai 4.000 nih. Lihat dari harga 2.000-an ya. Naik tuh sekarang udah di 4.700. Nah, Kino sempat turun dan berhasil menguat lagi setelah menembus
area 4410 di area ini. 4410 di sini dia berhasil menguat, rebound, terus dia akan menuju ke targetnya lagi apa atau enggak di 5150. Tapi untuk saham ini kan hari ini sayangnya closingnya kurang bagus ya. Closingnya kurang bagus karena dia nggak berhasil close di atas 4810. Jadi kalau misalkan besok mau ambil posisi ya boleh kita spekulatif buy dulu di atas close-nya hari ini. Misalkan di atas close-nya 4706 boleh ambil dulu, tapi jangan langsung semua ya, masuk 20 atau 30%. Ketika dia bisa lewat high-nya hari ini boleh ditambah. Kalau menyentuh 5150 boleh diperhatikan apakah nanti di harga ini banyak yang jualan atau enggak. Sekiranya masih banyak yang HK misalkan sampai dengan closing dia bisa bertahan di atas 5150 akan lebih bagus lagi. Berarti dia sudah menembus harga close tertinggi di sini. Harga close tertingginya dia. Jadi kayak kondisi seperti ini. Harga close tertinggi ini dia bisa breakout, dia akan lanjut. Begitu juga di sini. Di area ini. Close di atas, dia besoknya lanjut. Kalau dia bisa close di atas ini, berarti kan di sini ada area, ada kalau istilahnya itu price action ya. Sorry, kok jadi lupa saya ini. Oh, di sini. Di sini ada harga. Nah, kalau dia bisa berhasil, berarti harganya dia udah melebihi harga close di area ini. Berarti kemungkinan besar dia akan naik lebih besar. Kembali lagi ya, saya bukan mengajak, saya cuma menganalisa. Ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi teman-teman sambil belajar yang mungkin yang baru terjun di dunia trading, atau mungkin teman-teman yang sudah lama mungkin profesional trader, boleh juga ikut sharing-sharing tolong tulis di kolom komentar jika mungkin ada yang saya sampaikan merasa kurang pas bro, lebih baik begini, boleh juga, saya akan terima masukannya. Jadi untuk video yang pertama itu dulu, mungkin saya akan analisa cuma 5 saham. Nanti saya akan buat part berikutnya, jadi stay tune terus. Dan yang belum subscribe channel ini supaya dapat notifikasi untuk video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.